Nah, ini penting. Sehingga waktu nanti kalau kita berapologetika lawan Islam, maka kita perlu mengetahui apa yang mereka percayai. Sehingga pada waktu kita menyerang mereka, kita betul-betul menyerang apa yang mereka percayai. Kalau Anda sebutkan menghadapi tantangan zaman, semua zaman sudah dilewati oleh Islam. Karena itu kalau Islam bukan agama yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil bisa melewati tantangan zaman dari mulai manusia pertama hadir sampai kita hadir sekarang. Ya, secara sejarah, ya, agama Islam itu baru muncul pada abad yang ke-6 Masehi. Berdasar keterangan Al-Quran, juga hadis-hadis sahih, Islam itu tidak lahir pada masa eranya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Ibrahim sudah menyatakan dirinya Islam. Nah, ini penting. Sehingga waktu nanti kalau kita berapologetika lawan Islam, maka kita perlu mengetahui apa yang mereka percayai. Sehingga pada waktu kita menyerang mereka, kita betul-betul menyerang apa yang mereka percayai dan bukan apa yang kita kira mereka percayai, ya. Nah, itu dasarnya mengapa kita perlu mempelajari atau belajar tentang Islam ini. Nah, pertama, soal agama Islam. Hampir 1 dari 5 orang penduduk dunia ini memeluk agama Islam. Jadi cukup banyak mereka, ya. Cukup banyak, mungkin jumlah ini bahkan mungkin sudah 2, apalagi dengan mereka imigran banyak ke Eropa. Mereka sudah, ya, hampir semua negara Eropa mereka ada. Mungkin jumlahnya bahkan sudah lebih, ya. Nah, cukup banyak. Nah, Islam itu apa? Islam itu adalah kata Arab yang berarti tunduk atau menyerah. Ya, maksudnya di sini tunduk atau menyerah kepada Allah. Ya, tunduk atau menyerah kepada Allah. Dan karena itu, saudara, maka mungkin dalam pengertian seperti inilah, maka semua orang yang tunduk dan menyerah kepada Allah dianggap sebagai Islam. Itulah sebabnya secara sejarah, ya, agama Islam itu baru muncul pada abad yang ke-6 Masehi, ya. Karena kita lihat abad pertama Masehi Kristus lahir, ya. Lalu Yesus itu, katakanlah kalau kita berasumsi bahwa Yesus lahir persis di sini, maka dia umur 30 tahun melayani, ya, tahun 30, 3 tahun melayani, 3 tahun 33, ya, paling banyak, paling top dia naik ke surga tuh pada tahun 33. Kalau kita percaya Yesus memang lahir sebelum Masehi, ya, sekitar min 6, maka Yesus kira-kira naik ke surga itu tahun 27, ya, tahun 27. Nah, setelah Yesus naik ke surga ini, mulai dari sini, ya, tahun 30-an ke atas ini kekristenan mulai berkembang. Ya, kekristenan berkembang sampai di eranya rasul-rasul sampai akhir menjelang tahun 100. Ya, akhir tahun 90 rasul terakhir yaitu Rasul Yohanes mati. Ya, dan memasuki tahun 100, 200 itu Kristen terus berkembang, tahun 300, 400, 500, tahun 600 baru agama Islam muncul. Ya, jadi mereka ini 6 abad setelah kita, ya. Berdasar keterangan Al-Quran, juga hadis-hadis sahih, Islam itu tidak lahir pada masa eranya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Ibrahim sudah menyatakan dirinya Islam. Kita lihat keterangan Al-Quran, kalimat Islam pertama yang melekat pada Nabi Ibrahim di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 131. Posisi paling kiri di pertengahan. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah, ingat artinya kita diminta untuk mengingatnya, mengetahuinya, memahaminya. Awas jangan lupa, ya, ingat, pahami, Islam itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim diminta oleh Allah, idh qala lahu rabbuhu aslim, Ibrahim aslim, Islamlah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya berislam kepada Allah, Rabb semesta alam. Ternyata jauh sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam juga Islam. Apa di antara cirinya? Beliau menerima wahyu yang sama seperti Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Sumbernya sama, asalnya sama. Quran surah keempat An-Nisa ayat 163, paling kiri sebelah atas di mushafnya. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad
wahyu yang sama yang telah kami wahyukan kepada Nuh sebelummu dan nabi-nabi setelahnya. Di Nabi Nuh disebut oleh Quran menerima wahyu risalah yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad membawa risalah Islam, maka Nabi Nuh pun sama. Nabi Nuh membawa risalah Islam. Jadi jauh sebelum Nabi Ibrahim pun Nabi Nuh sudah Islam. Nah, tetapi ada klaim dari antara mereka bahwa Adam juga itu agama Islam. Ya, Nuh itu Islam, Abraham itu Islam. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa yang mereka maksudkan dengan Islam itu ya dari kata Islam yang artinya tunduk atau menyerah. Bukankah Adam itu tunduk dan menyerah kepada Allah? Ya, kalau itu Adam itu Islam, ya kan? Bukankah Nuh itu tunduk dan menyerah kepada Allah? Berarti Nuh itu Islam. Nah, jadi kalau bicara dengan mereka bilang itu Islam. Lihat dulu pengertian yang mana, ya pengertian yang mana. Jadi kelihatannya mereka menyebut begitu karena dari definisi ini, ya. Kaum Muslim berpendapat bahwa Islam merupakan agama yang menggambarkan penyerahan hidup seseorang kepada Allah satu-satunya Allah yang benar. Nah, di sini Muslim itu memang dari sisi bahasa Arab itu mempunyai akar kata yang sama, ya. Tapi Muslim itu menunjuk kepada orangnya, sedangkan Islam itu menunjuk pada kepercayaannya, ya kepercayaannya. Jadi orang yang percaya kepada iman atau agama Islam disebut orang Muslim atau kaum Muslimin, ya. Jadi itu bedanya antara Islam dan Muslim. Bahkan ternyata sebelum Nabi Nuh pun sudah ada Islam. Bahkan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah diberi nama dengan Adam, dicipta pertama Quran surah 15 ayat ke-28, diberi nama Adam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, diturunkan ke bumi Quran surah kedua ayat 38-nya, kemudian sampai turun ke bumi disebut oleh Allah sudah dipilih oleh Allah, dipilih, dan kalimat pilihannya sama dengan memilih Nabi Nuh, sama dengan memilih Nabi Ibrahim. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33, paling kiri di pertengahan di mushaf. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah telah memilih Adam alaihissalam seperti Allah memilih Nuh setelahnya, dan Allah memilih keluarga besar Ibrahim alaihissalam juga keluarganya Imran. Kalimat-kalimat pilihannya menggunakan istafa, Nuh istafa, Ibrahim istafa, Imran istafa, Adam istafa. Maka Adam juga Muslim seperti Nuh juga Muslim. Jadi sejak Nabi Adam turun ke muka bumi itu sudah membawa Islam. Jadi singkatnya, sejak masa Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW semuanya sudah Islam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushana bin Kinan bin Anwath bin Thith bin Adam alaihissalam. Jadi ternyata Islam itu kalau anda sebutkan menghadapi tantangan zaman, semua zaman sudah dilewati oleh Islam. Karena itu kalau Islam bukan agama yang hak dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil bisa melewati tantangan zaman dari mulai manusia pertama hadir sampai kita hadir sekarang. Jadi kalau Islam itu bukan dari Allah, Islam bukan Allah yang tetapkan, mustahil bisa ada sampai sekarang dan tidak berubah. Karena itulah jelas Al-Quran menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah ada agama, tidak akan ada kepercayaan, tidak ada konsep kehidupan yang diridhoi dan benar dari Allah kecuali cuma Islam. Quran surah ketiga ayat 19, paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Hanya Islam din yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, Allah tetapkan. Silakan Anda lihat kapan kemunculan agama selain Islam. Tidak ada sebelum Nabi Adam turun. Saat Nabi Adam tidak ada, saat Nabi Nuh tidak ada. Cuma Islam yang bisa melewati semua tantangan zaman. Jadi kalau Islam itu bukan pilihan Allah, mustahil bisa ada sampai dengan sekarang. Karena itu orang-orang yang mencari selain Islam itu rugi, kata Quran. Rugi. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-85. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Siapa yang mencari selain Islam, maka Allah tidak akan menerimanya dan dia rugi, apalagi saat sampai ke akhirat nanti.